Coba bayangin, kamu lagi ngopi di warung, pakai celana pendek belel, sandal jepit nyaris putus, lalu tiba-tiba di sebelahmu duduklah Adam Smith. Si bapak ekonomi dunia lengkap dengan wig putih dan aksen Britishnya. Dia pandangi kamu si penganggur, lalu berkata, "Jadi, ini hasil dari tangan tak terlihat ya?" Tenang, ini bukan mimpi atau isapan kopi terlalu kental. Ini diari si penganggur, tempat di mana filsuf abad 18 pun bisa nongkrong bareng kita yang masih bingung tanggal tua padahal belum kerja. Yuk, kita kulik bareng apa nasihat Adam Smith buat kaum rebahan seperti kita. Pagi ini, sambil menyeruput kopi instan saya, pikiran saya melayang ke abad ke-18. Bukan karena saya kekurangan aktivitas sampai berfantasi jadi bangsawan Inggris, tapi karena saya sedang memikirkan seseorang yang mungkin tak asing lagi di telinga sebagian dari Anda, Adam Smith. Adam Smith, bagi yang belum kenal, adalah seorang filsuf moral dan ekonom Skotlandia. Dia sering dijuluki Bapak Ekonomi Modern karena karyanya yang monumental, The Wealth of Nations. Nah, bayangkan Adam Smith tiba-tiba muncul di dunia kita sekarang, melihat saya, seorang penganggur yang sedang bikin konten YouTube. Kira-kira apa ya komentarnya? Mungkin dia akan sedikit terkejut melihat bagaimana dunia telah berubah. Tapi saya rasa intinya dia akan tetap kembali ke konsep fundamental yang dia ajarkan. Invisible hand atau tangan tak terlihat pasar. Bagi Smith, pasar itu seperti ekosistem raksasa yang mengatur dirinya sendiri. Setiap individu ketika mengejar kepentingannya sendiri, mencari pekerjaan, berinovasi, berdagang, secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Ibaratnya, tukang roti membuat roti bukan karena dia peduli pada perut kita, tapi karena dia ingin untung. Tapi efeknya, kita jadi bisa makan roti, itu tangan tak terlihat. Nah, bagaimana konsep ini berlaku untuk saya, si penganggur ini? Menurut Smith, pengangguran itu bukan semata-mata kegagalan individu. Bisa jadi, ini adalah sinyal pasar. Sinyal bahwa ada ketidakseimbangan. Mungkin ada sektor pekerjaan yang sedang meredup atau skill yang saya miliki sedang tidak relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Smith tidak akan menyalahkan saya secara personal. Dia mungkin akan melihat ini sebagai bagian dari dinamika ekonomi yang lebih besar. Ada fluktuasi, ada pergeseran permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kalau banyak orang menganggur di suatu sektor, itu bisa jadi tanda bahwa pasar sedang berbicara, "Hey, ayo bergerak ke arah lain, kembangkan skill baru, cari peluang di bidang yang sedang tumbuh." Dia juga akan percaya pada kemampuan individu untuk beradaptasi. Meskipun mungkin berat, masa pengangguran ini bisa jadi peluang untuk refleksi dan pengembangan diri. Smith mungkin akan bilang, manfaatkan waktu ini untuk meningkatkan modal Anda, baik itu pendidikan, keterampilan, atau bahkan jaringan. Karena pada akhirnya, di pasar bebas, nilai Anda ditentukan oleh seberapa besar Anda bisa berkontribusi. Tapi yang jelas, Smith tidak akan menyarankan untuk hanya berpangku tangan. Dia akan mendorong inisiatif pribadi, mencari tahu apa yang dibutuhkan pasar, berinvestasi pada diri sendiri, dan siap untuk melompat saat ada peluang. Karena dalam pandangannya, kemakmuran suatu bangsa itu akumulasi dari usaha-usaha individu. Jadi, kalau Adam Smith mampir ke diari si penganggur ini, saya rasa dia akan bilang, teruslah berusaha, pahami dinamika pasar, jadikan masa ini sebagai investasi untuk masa depan. Karena pada akhirnya, kontribusi Anda, sekecil apapun itu, adalah bagian dari kekayaan bangsa yang sedang dibangun. Mungkin terdengar klise, tapi ada benarnya. Pengangguran ini bukan akhir, tapi mungkin babak baru yang menuntut kita untuk lebih peka dan strategis dalam menghadapi tangan tak terlihat yang terus bergerak. Bagaimana menurut kalian? Ada ide lain tentang apa yang akan dikatakan Adam Smith? Yuk, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk episode Diari Si Penganggur selanjutnya. Sampai jumpa!